umat pemenang. Tuhan Yesus berkati pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Kalau luar biasa, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Menyapa juga jemaat terkasih yang mengikuti ibadah saat ini secara online. Kita yakin dan percaya, baik yang onsite maupun online, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita siang hari ini dan akan memberkati kita. Kita pulang nanti akan membawa sesuatu yang baru. Amin. Sukacita, kemenangan, pengharapan baru, kekuatan baru, Tuhan akan nyatakan buat kita. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat segala hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan hingga saat ini. Besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Buat setiap penyertaan, pemeliharaanmu Tuhan. Perlindunganmu ya Bapa. Selama 1 minggu belakangan ini Tuhan. Kami melihat Engkau bekerja dahsyat dan heran dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kesembuhan, pemulihan, kekuatan baru, pengharapan baru Tuhan. Jalan keluar dari setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Bahkan kemenangan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, melakukan ucapan syukur kami Tuhan. Merayakan kemenangan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kami ingin mendengar isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Siang hari ini Bapa, yang akan memberikan kekuatan baru buat kami Tuhan. Hadirlah tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya undang semuanya jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Semuanya untuk bangkit berdiri, saya undang semuanya bangkit berdiri. Ada satu nama yang berkuasa di bumi dan di sorga. Nama Yesus, nama yang ajaib dan heran. Nama yang memerintah, nama yang berkuasa. Nama yang berdaulat dalam kehidupan kita. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari semua umat pemenang sama-sama katakan, karenanya Tuhan menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh haleluya, hanya namamu ya Yesus. Mari sama-sama jemaat Tuhan, katakan namanya Tuhan,
menara yang teguh. Amin. Kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Yesus yang sanggup menyembuhkan semua penyakit kita. Amin. Nama Yesus yang berikan kekuatan buat kita untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, nyalakan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
kuasanya. Mari semua teman-teman katakan, bangkitkan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Semuanya tangan di atas katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, ya. Nama Yesus, amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, lebih keras lagi katakan, nama Yesus, amin. Nama Yesus, lebih keras lagi. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib. Lebih keras lagi, Yesus ajaib. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, karena firman berkata, kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan selalu mengikuti hidup kami ya Bapa. Dan sepanjang umur kami akan diam dalam rumah-Mu Tuhan. Menikmati indahnya bait-Mu Tuhan. Menikmati segala kebaikan yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, karena kasih karunia-Mu Tuhan membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap kesembuhan ya Bapa. Terima kasih buat setiap pemulihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih buat setiap jalan keluar yang Kau berikan buat kami Tuhan, atas setiap masalah kehidupan kami Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice,
You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. Darkness now, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Say, all my life you have been faithful. Yes, your Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing and the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Come on, church, sing out louder. All my life you have been so good. Yes, your Lord. With all the breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Say, all my life, all my life, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Say, all my life, oh,
All my life you have been faithful. Yes, you are Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Naikkan syukurmu buat Dia. Angkat suaramu. Berikan penyembahan, pengagungan buat Raja dan segala Raja. Allah yang sangat baik, Allah yang sangat setia. You've been so good to me, Lord. You've been so good to me, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau dahsyat dan ajaib, Tuhan. Engkau yang selalu berada di depan kami, berjalan di depan kami, Tuhan. Jalan-jalan-Mu yang tidak terselami, Tuhan, membuat kami selalu terkagum-kagum akan perbuatan-Mu yang ajaib dan heran. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, Tuhan, itu semua Engkau sediakan buat kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tidak pernah gagal buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Oh, you're so good, Lord. Engkau yang sangat baik. Oh, Engkau yang sangat setia. God is so good. God is so good. God is so good. God is so. You're so good, Lord. God is so good. He's so good to. God is so good. Oh, God is so. God is so good. Oh, God is so. You're so good, Lord. God is so good. He's so good to me. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, God is so good. God is so good. God is so good. Oh, you are so good. You are so good, Lord. God is so good. He's so good to. God is so good. God is so good. God is so good.
Saat-saat ketika kita mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang buruk yang kita alami, seringkali kita berpikir, Tuhan tidak adil bagiku. Seringkali kita berpikir, Tuhan itu tidak baik bagiku. Tapi pagi hari ini, maukah kita melihat karya salib Kristus? Di situ dengan sempurna kasih-Nya telah dinyatakan buat setiap kita. Kita tidak layak untuk itu. Tapi Dia menggantikan kita. Itulah kasih Kristus yang sempurna. Dia lebih dari sekedar baik. Dia sungguh amat baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh syukur. Yes Lord. Oh, God is so good. Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Kurabadabashikara baba 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 baba. So good, is so good to me. Katakan Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik, sangat baik bagiku. Oh, Yesus sungguh baik. Haleluya. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik, sangat baik bagiku. Haleluya. Yesus sanggup baik, ya. Yesus sanggup baik, oh, Yesus sangat baik, Ia baik bagiku. Saja kita bersyukur buat semua yang terbaik, kesetiaan Tuhan buat kita. He's so faithful to us. Dia sangat setia. Seringkali kita tidak setia, tapi Dia Tuhan yang setia. Bahkan kebaikannya mengejar kita dan mendahului kita. Amen. His goodness running after us. Wow. Beberapa hari ini saya nyanyikan lagu ini, saudara. Saya menangis sejadi-jadinya, saudara, ketika nyanyikan lagu ini, saudara. Karena sungguh saya mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi seringkali saya merasa belum cukup, Tuhan. Saya masih merasa, Tuhan, kok ada orang lain yang lebih baik dari aku. Ketika nyanyikan lagu yang tadi dinyanyikan oleh tim Power Team, God is so good. Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Coba bagian lagu ini yang bagian ref. Lagu yang tadi. All my life you have been faithful. All my life He's been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita ulangi lagi bagian ref ini. All my life you have been faithful. Yes.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am in. Thank you, Jesus. Oh, I will sing. I will sing the goodness of God. Oh, all my life is unfaithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Whoa, hallelujah, Jesus! Come on, church! God is a good, He's a good God! Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Oh, hallelujah, 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 hallelujah. All my days, you so faithful to me, oh God. You so good to me. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih buat masa-masa sulit, masa-masa suka. Masa-masa yang paling menyakitkan yang pernah Anda alami. Masa di mana Anda ditinggalkan sendirian, masa di mana Anda tidak dipedulikan, masa di mana Anda difitnahkan segala yang jahat, masa di mana Anda tidak dipahami, tidak dimengerti. Mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Oh, riasyande barasheka, shirarara baba shake, rapasheke bashoko bashia. Di balik masa sakit yang kau alami, akan ada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Amin. Akan ada sesuatu yang lebih hebat lagi di balik setiap masa-masa sulit yang kau alami. Jangan tawar hati, kata Tuhan. Jangan putus asa. Tetap bertekun di dalam imanmu, pengharapanmu taruh pada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Oh, rapasyaka posendera baba. All my life you have been faithful. Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes. Kesembuhan dilepaskan di tengah kami, kekuatan baru, semangat yang baru. Amin. Jesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Woo!
my God. Woo! Jesus, you're awesome, my God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Rapa shakara. Rapa shakara papa shokoropo. Reka papa shakarata kaposhe. Reka shanda karapa lapa shokotokose. Reshanda karana yambose. Reshakabata kashokobo. Leshkara papa shakata kaposhe. Resheka papa. Jesus. All my days you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, we praise your name, Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Come on, church. Come on, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wow. Semua katakan wow. Wow. Ayo kita amazed, kita kagumi Tuhan, katakan wow. Wow. Jesus. Jesus. Hallelujah. Gak apa-apa, khotbah potong gak apa-apa. Saya rasa ujian kita mesti terus ya. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Oh my soul ya. Jesus, we worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship your holy name. Sings like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Kata-katanya belum bisa ditampilkan. Praise the Lord. Oh my God. The sun's comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my
and you're slow to anger. Your name is great, and your heart, for all your goodness. all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. I worship your holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Ini perhatikan kata-kata di bagian lagu ini. Ketika kekuatanku melemah dan ketika mendekat waktunya, tapi jiwaku tetap akan memuji, memuliakan Tuhan. Saya punya 1001 macam alasan ya di hari-hari hidupku untuk memuji Dia selamanya. Haleluya. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my eyes always unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord of my soul. Oh, my soul. I worship His holy name. Sings like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Hallelujah, hallelujah. Habis sedang ada di hari-hari yang menggairahkan. Lihat tantangan yang semakin keras, semakin berat. Namun kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Katakan bersama, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap mendengar Dengan hati yang haus, lapar dan terbuka. Hati yang lembut, hati yang lembut, hati yang taat. hati yang taat, Untuk menjadi pelaku firman. jadi pelaku Dalam nama Tuhan dalam Yesus. nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Lihat kiri kanan saudara. Say hello. Iya, oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Praise the Lord. Saudara bagi saya ibadah onsite adalah sebuah anugerah. Jadi sayang sekali kalau orang sudah ada ibadah onsite tapi masih ibadah di mana? Di rumah. Itu bagi saya sayang sekali, saudara. Karena itu berarti orang yang senang di rumah adalah senang ada pandemi terus. Kita ini sudah gak ada pandemi. Haleluya, amin. Udah dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk onsite. Aduh, indah sekali. Yang begini kita gak dapat di rumah kalau sendiri. Malah ada pisang goreng sambil kita ngopi pisang goreng sambil dengar pujian. Gak sungguh-sungguh, gak serius. Hari ini kita dapat sesuatu yang berbeda, amin. Dan saya berdoa supaya kita terus bersemangat untuk ibadah onsite kita di minggu-minggu mendatang. Oke, saya sampaikan pagi hari ini kepada setiap jemaat Tuhan sebuah title khotbah yaitu saya saksi Kristus. Ucapkan bersama, saya saksi Kristus. Banyak orang menjalani hidup tanpa tujuan, menjadi Kristen tanpa tahu apa tujuan kekristenan. Nah, salah satu tujuan kekristenan kita jelas di sini, Tuhan mau kita jadi apa? Saksi Kristus.
Kita baca Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Saya sudah berapa kali tidak ada pantun, belum ada ide karena mestinya ahli-ahli pantun kayak Kak Hana mesti ngirim saya pantun supaya saya bisa ucapkan nanti. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Kita baca bersama 2-3, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah pernyataan atau perkataan Yesus yang dicatat sebelum Yesus naik ke surga. Ini merupakan janji Yesus bahwa gereja Tuhan akan penuh dengan Roh Kudus, dan kalau gereja Tuhan penuh Roh Kudus berarti gereja Tuhan menerima kuasa, atau dalam bahasa Yunaninya kata kuasa di sini adalah dunamis. Untuk menjadi apa? Saksiku. Tujuan kekristenan kita adalah menjadi saksi Kristus. Allah menjadikan kita saksinya yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah itu berarti jawaban atas catatan saudara. Yang kosong itu isiannya adalah yang bertuliskan warna merah. Di dalam Yesaya 43:10 dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Atau kamulah saksi-saksiku. Seorang saksi adalah saudara seorang yang apa? Yang mengetahui sesuatu, kejadian, peristiwa, mengetahui dengan melihat atau dengan mendengar atau ada di dalam peristiwa atau pengalaman itu. Baru bisa disebut saksi. Misalnya seseorang ada pada satu peristiwa pembunuhan. Dia melihat orang membunuh orang yang lain. Jelas buat dia melihat itu. Maka ketika saudara di pengadilan, orang ini akan dipanggil sebagai apa? Saksi. Karena dia mengetahui peristiwa itu. Dia ada di situ, dia mengetahui peristiwa itu. Nah, saudara, kenapa Tuhan Yesus mau jadikan kita saksinya? Untuk apa sih tujuan kita menjadi saksi Kristus? Kita menjadi saksi Kristus tujuannya bukan untuk memberitahu ada kesalahan atau pelanggaran kejahatan orang lain di pengadilan. Tidak. Menjadi saksi Kristus berarti kita menceritakan, memberitakan, menyatakan siapa Kristus yang kita kenal. Ya. Supaya apa saudara? Nah ini tujuannya, kita baca dulu. Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke 10 dan 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Katakan amin. Iya, para saksi Kristus mengaminkan itu. Dan hambaku yang telah kupilih. Wow, istimewa sekali kita ya. Kita adalah hamba yang telah dipilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap diam. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi Allah yang lain ya. Berarti saudara, tujuan kita saudara sebagai saksi Kristus adalah saudara menceritakan, memberitakan, memperkenalkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Esa.
Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Saya ulangi. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Allah yang disembah orang Kristen adalah Esa. Tritunggal memang. Allah di dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Nah, saudara, Allah sebagai pencipta itu disebut siapa? Bapa. Allah sebagai juru selamat disebut apa? Yesus sang juru selamat. Allah sebagai penolong dan penghibur disebut apa? Iya. Jadi Allah kita bukan tiga. Allah kita hanya satu. Jadi kalau ada yang bilang Allahnya orang Kristen tiga, itu salah. Doktrin kekristenan yang benar adalah Allah kita Tritunggal. Allah yang tiga pribadi itu adalah satu. Jelas. Yang kedua, dia adalah Alfa dan Omega. Sudah tidak akan ada Allah lain lagi. Satu-satunya untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus yang kita sembah. Yang kedua, supaya orang percaya kepada Yesus satu-satunya sang juru selamat manusia. Doktrin dasar kekristenan yang berikut ini sangat-sangat prinsip sekali, gak bisa diganggu gugat. Yaitu bahwa juru selamat manusia itu hanya satu. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya dapat menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus. Itu keyakinan kita, nggak bisa diganggu gugat, gitu kan? Orang mau bilang apa itu silakan, orang semua bebas memberikan pendapat ya, atau punya keyakinan. Tetapi keyakinan kita jelas, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Saudara, seorang saksi yang akurat dan dapat dipercaya adalah seorang yang menyatakan kebenaran. Karena bisa aja saksi dusta, kan? Tapi kita saksi kebenaran. Maka orang saksi kebenaran itu harus seorang yang punya pengalaman. Seorang yang punya pengalaman langsung dengan berbagai hal yang berhubungan dengan yang disaksikan, itu akan lebih meyakinkan orang dan mudah dipercaya. Betul tidak? Iya. Jadi karena kita menyaksikan Yesus, maka saudara kita harus punya pengalaman pribadi yang nyata dengan Yesus. Amin. Yesus bagi kita bukan sekedar sebuah atau bukan cerita, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata orang tuaku atau kata agama Kristen. Tetapi Yesus bagiku adalah sebuah pengalaman pribadi. Kalau kita punya pengalaman pribadi mengenai pribadi Yesus, maka kita akan dapat secara efektif memperkenalkan, menyatakan, memberitahukan siapapun, siapa itu Yesus sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki 3 pengalaman. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 29 dicatat, seorang wanita Samaria yang baru saja berjumpa dengan Yesus. Lalu dia bergegas ketemu orang-orang di kampungnya atau di kotanya. Lalu dia bilang kepada mereka, mungkinkah dia itu Mesias? Karena dia tahu persis hidupku. Dia memberitahu ya tentang diriku. Dia bisa menceritakan itu kepada orang di kampungnya karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Setiap orang percaya yang sedang mengalami perjumpaan dengan Yesus
pasti bisa cerita tentang Yesus yang telah dia jumpai, betul? Wanita ini belum mengenal lengkap sebetulnya siapa Yesus. Hanya baru sekilas. Tetapi itu sudah cukup buat dia memberitahu kepada orang-orang di kampungnya. Paulus di dalam Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 29, saudara bisa membaca Kisah Rasul 9, pengalaman perjumpaan Paulus dengan Yesus. Dalam kondisi emosi yang begitu meledak, amarah yang memuncak untuk membasmi orang Kristen. Dia kejar-kejar orang Kristen untuk dibunuh. Tapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ada cahaya yang kemudian membutakan matanya. Dia dengar suaranya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Perjumpaan dengan Yesus itu telah mentransformasi seorang Saulus menjadi Paulus. Seorang pembunuh pengikut Kristus menjadi seorang pengikut Kristus. Seorang pembenci Kristen menjadi pencinta Kristen. Haleluya. Dahsyat. Saudara, kemudian dia berani untuk memberitakan nama Yesus. Semua orang heran. Loh, ini yang benar, ini benar Paulus. Kok bisa? Ini kan yang baru kemarin ngejar-ngejar orang Kristen, bunuh-bunuh orang Kristen. Kok hari ini bisa beritakan nama Yesus? Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ini gak masuk akal. Gak mungkin terjadi. Tetapi Paulus bisa meyakinkan orang-orang itu. Dia bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kok bisa ya dia buktikan? Dia belum sekolah teologi loh. Khusus Kristen ya. Belum sekolah Alkitab Kristen. Tapi kok bisa membuktikan? Kenapa? Karena dia telah mengalami langsung perjumpaan dengan Yesus. Jadi Yesus itu sudah bukan dari apa kata orang, betul? Tapi dia sendiri mengalami Yesus. Real buat hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita dapat menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena setiap kita sudah pasti mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, enggak bakal ada di sini ya. Kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, nah itu yang bisa menjadi bahan ceritamu kepada orang di luar sana mengenai siapa Yesus yang Anda sudah jumpai. Dan yang lebih kuat lagi adalah Anda membuktikan siapa Yesus dari buah pertobatan. Lukas 3:8 katakan, jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kekristenan bukan simbol, kekristenan bukan agama, kekristenan bukan acara, tata cara, upacara agamawi. Tetapi kekristenan adalah buah-buah pertobatan. Bukti Kristen gak usah ngaku Kristen. Bukti Kristen gampang. Tunjukkan saja dengan buah pertobatan. Udah, itu powerful. Kita ngaku Kristen, tapi gak kelihatan buah pertobatan. Kita lebih jahat dari orang duniawi. Kita lebih tidak bermoral dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka gak cocok ngaku diri Kristen. Kalau ngaku diri Kristen berarti hidupmu menyerupai apa? Kristus. Ngikut yuk cara hidup Kristus. Saya gak bilang saudara tuh udah gak ada kurang-kurang sedikit. Enggak. Tapi kita semakin, jadi ini kalau kita saudara lihat ilustrasi ini ya. Jadi saya kasih gambaran, kalau saya maju kepada pertumbuhan di dalam Kristus. Orang bisa lihat ada kemajuan, betul gak? Orang bisa lihat tuh, ada jarak yang telah terjadi dari sana ke sini gitu loh. Tapi kalau posisi ngikut Yesus tapi di sini terus. Di sini terus, nggak ada kemajuan, nggak ada buah pertobatan. Jadi kita harus perlihatkan buah pertobatan. Jelas kekristenan kita itu. Ya,
Gak peduli saudara gak pakai salib. Ada orang pakai salibnya bukan kecil lagi. Besar-besar. Dan yang biasanya pakai salib-salib besar itu preman. Tapi kelakuannya men. Ya jadi saudara mari. Gereja Tuhan Jemaat WTC Kota Wisata. Buktikan kekristenanmu, jumpaanmu dengan Yesus. Dengan apa? Buah. Ya, suami lebih sayang. Ya, istri lebih sayang. Bukannya katanya ketemu Yesus, tapi semakin membenci suami. Semakin membenci istri. Ini gak benar. Perjumpaan dengan Yesus pasti mengubah kita. Orang kalau ngalamin perjumpaan dengan Yesus pasti hidupnya apa? Berubah. Gak bisa lagunya. Aku masih seperti yang dulu. Iya kan? Saya masih kasar-kasar, belajar semakin lembut. Saya gak sabaran, belajar lebih sabar. Ya paling tidak saudara ngukur ya, lihat hidupmu tuh ada kemajuan gitu loh. Oh ya, kayak ada kemajuan ya gitu kan. Kalau titik kesempurnaannya di posisi kamera sana, saudara memang belum sampai di sana, tapi semakin apa? Mendekat. Jangan tahun demi tahun, gak mendekat-mendekat. Bukan di jalan di tempat lagi, ada yang mundur. Wah tambah jauh. Saya berdoa supaya kita, Jemaat WTC, semakin mendekat, bertumbuh kepada keserupaan dengan Kristus. Amin. Kelihatan, orang bisa lihat, tetangga teman bisa lihat, wih berubah, Roni itu beda. Berubah dia. Wah, iya kan Ron? Gitu kan? Adam, keren banget. Ya kan? Kalau Adam gak senyum, kita takut. Tapi men, hatinya men, waduh, lembut, punya integritas, setia, rajin, sayang istri, sayang anak. Wah, rajin nabung juga. Wah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif, kita perlu punya pengalaman persekutuan dengan Tuhan melalui apa? PDF. Apa itu PDF? Pujian doa firman, ya. Pujian doa firman, itulah caranya kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yaitu dengan memuji-muji Tuhan, dengan berdoa dan ginosko firman atau membangun keintiman dengan firman Tuhan. Saudara, Yesus dalam sisi kemanusiaannya, dia tetap bersekutu dengan Allah. Dalam sisi kemanusiaannya dia tetap membangun keintiman dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 8 ayat 38, Yohanes 8 ayat 26, di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan apa yang dia lihat. Yesus juga mengatakan kepada dunia apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Nah saudara, bagaimana saudara bisa membangun keintiman dengan Tuhan? Ketika saudara melakukan persekutuan melalui pujian, saudara memuji Tuhan entah di mobil saudara, entah di ruang kerja saudara, entah itu di ruang tidur saudara. Saudara berdoa, juga saudara membaca firman. Pastikan saudara lakukan dua hal ini. Yang pertama melihat, yang kedua apa? Mendengar. Bagaimana saudara bisa melihat Tuhan? Wujudnya Tuhan seperti apa? Kan Allah itu roh ya. Tetapi begini caranya kita bisa melihat Tuhan. Coba ya saya sebut ya. Tuhan itu gembala yang baik. Waktu saya sebut Tuhan itu gembala yang baik, bisa ada imajinasi tidak? Imajinasi seperti apa? Saudara bisa punya imajinasi gembala, ada domba, ada padang rumput, ada air. Gambar itu bisa muncul, betul? Klik gitu. Ketika saya berkata,
Tuhan itu kota benteng perlindungan. Bisa ada wujud kota benteng ya? Oke. Kalau saya sebut Tuhan penyembuh, imajinasinya apa? Dokter. Ketika bicara kesembuhan, kita bisa terasosiasi dengan sebuah profesi, namanya dokter. Nah, saudara-saudara, saya mau bilang begini. Saudara mau baca KJP Wahyu, saya dapat bilang bahwa 90% KJP Wahyu ini bersifat imajinatif. Imajinatif, maksud saya begini, bisa diimajinasi. Contoh, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lah, bisa diimajinasi ya. Burung, ikan, manusia, semua bisa, kita udah langsung bisa kebayang bentuknya. Karena ada wujudnya, betul? Gitu. Pada hari kedua Allah membentuk manusia dari ada wujudnya. Tanah kita bisa kebayang. Enggak harus pergi ke tanah baru lihat, kita bisa membayangkan tanahnya. Pohon, ular, semua bisa kebayang. Bahtera, Abraham keluar dari kampungnya mempersembahkan Ishak, semua bisa kebayang, ada gambar-gambar. Kenapa? Karena Alkitab ini bersifat naratif. Lebih banyak kisah-kisah, cerita, betul? Sejarah, perumpamaan, semua kan bisa. Orang lebih suka dengar cerita, kenapa? Karena kalau dengar cerita itu bisa masuk ke dalam cerita itu. Lewat imaji, itu yang membuat orang senang. Karena hidup di sini, jadi real. Nah, saudaraku yang kasih, ketika saudara mengembangkan imajinasi di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, pada waktu saudara berdoa, saudara memuji Tuhan pada waktu saudara itu membaca Alkitab. Coba ya, tadi kita waktu memuji tadi lagu tadi, kenapa banyak kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Saya yakin itu karena saudara bisa menghayati sesuatu. Saudara membayangkan sesuatu, betul tidak? Itu langsung menyentuh emosi. Jadi penting sekali untuk supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang penuh damai, sejahtera, kasih shalom itu. Maka penting sekali pada waktu kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, kita libatkan imajinasi. Nah ini, melihat. Kemudian mendengar. Ini sesuatu yang akan membuat jelas buat kita. Kata mendengar artinya kita mendapatkan pesan Tuhan. Coba aja kita baca Alkitab kayaknya gak ngerti-ngerti, gak dapat sesuatu. Bersemangat tidak? Enggak. Kurang bergairah. Pada waktu kita wow, dibukakan sesuatu. Ada understanding yang dibukakan. Ada rema yang kita dapat. Pewahyuan yang kita dapat. Ada juga yang Tuhan perlihatkan kita mengenai hidup kita yang perlu diberesin. Wah asik saudara, jadi hidup buat kita. Firman itu jadi hidup dan menggairahkan kita, membuat kita semangat. Inilah keintiman. Di dalam orang mengamal keintiman pasti ada satu sentuhan secara emosi, betul gak? Orang bilang intim gak ada sentuhan emosi itu bukan intim, itu robot namanya. Ya kan? Yang namanya orang intim itu pasti ada sentuhan emosi. Rasa senang, bahagia, sukacita, rasa kekuatan baru, ada pengharapan. Ya kalau ada sentuhan-sentuhan seperti itu pasti. Ya, ada kegairahan yang muncul. Nah itu berarti sudah ada keintiman. Oke. Ini yang perlu kita bangun. Dengan saudara-saudara kita membangun keintiman dengan Tuhan, persekutuan ini jadi pengalaman keintiman kita dengan Tuhan. Maka kita bisa saudaraku berbagi di mana-mana, betul gak? Apa yang kita alami dari persekutuan kita dengan Tuhan akan membuat kita gampang atau mudah sekali berbagi. Karena ada sesuatu yang kita dapat. Kalau gak dapat sesuatu, apa yang kita mau bagikan? Ya kan? Oke, ini hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Pengalaman pembentukan. Orang-orang yang mengalami pengalaman pembentukan tangan Tuhan dalam hidupnya. Dibentuk, dijadikan sesuai dengan maksud Tuhan. Maka pengalaman itu akan menjadi sebuah inspirasi yang membangun, menguatkan orang lain yang mendengarnya, betul? Dan lebih mudah meyakinkan orang lain. Ayub 42.
Maka jawab Ayub kepada Tuhan, ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Puji. Bagaimana saudara bisa sampai pada tadinya saudara dia banyak berargumentasi dengan temannya, dia bantah juga dengan Tuhan. Dia bisa berargumentasi. Ayatnya yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang apa? Mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub sampai pada kesimpulan. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Adalah ketika saudara, dia itu dibawa kepada proses pembentukan hati dan pengenalan akan Allah. Karena Ayub tadinya hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Dia sendiri belum punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan gampang meyakinkan orang lain tentang Tuhan dan firman, betul? Dibanding dengan orang-orang yang katanya, kata pendeta Anu, kata si B, loh kata orang itu enggak terlalu meyakinkan. Tetapi kalau saya mengalami, saya cerita, wah orang yakin. Misalnya, saya mau yakinkan seseorang mengenai jangan khawatir soal keuangan. Bisa saja saya bilang gak usah khawatir soal keuangan. Tetapi saya ini belum pernah punya pengalaman bagaimana gak ada duit ditolong Tuhan. Maka rasanya kurang meyakinkan Pak. Tetapi kalau saya cerita bahwa saya beberapa hari gak makan, hanya minum air putih karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Tapi kemudian pada waktu saya membuka pintu, ada sekarung beras di situ plus ada daging yang ditaruh di situ dan sayur mayur. Wow, saya bilang ini mujizat. Kalau saya bisa cerita itu kepada orang yang tadinya kelaparan, maka ada iman dalam dirinya. Kenapa? Kalau lain Yesus tolong, saya juga. Amin. Kalau Tuhan bisa nolong Pak Hasan dan Bu Maria. Oh ini cerita mereka banyak sekali saudara. Banyak sekali. Dan saya kalau ketemu mereka cerita, saya dibangun imannya. Kenapa? Mereka gak berteori. Mereka bukan cerita orang lain. Mereka menceritakan cerita mereka. Itu menguatkan saya. Membangun, karena mereka punya pengalaman. Haleluya. Nah saudara mari kita lihat pengalaman bangsa Israel saudara. Ulangan pasalnya yang ke-8. Saudara, mereka sudah dijanjikan Tuhan luar biasa. Sebuah masa depan yang berkelimpahan susu dan madu. Makan gak perlu berhemat-hemat saudara. Wow. Yang disebut tanah Kanaan atau perjanjian. Tetapi untuk mencapai destinasi itu, perjalanannya panjang, saudara. Perlu berapa tahun? 40 tahun. Melewati padang gurun. Nanti saudara baca Ulangan 8 ya. Dengan maksud apa? Untuk mencobai engkau. Atau kata yang lebih tepat bukan mencobai. Yang dipakai dalam bahasa Inggris bukan temptation, tapi to test. Menguji. Untuk menguji hatimu. Apakah cinta Tuhan benar enggak? Percaya sungguh tidak? Motifmu benar tidak? Iya. Rupanya saudara pembentukan hati ini mahal sekali. Perlu 40 tahun untuk membentuk hati yang benar. Wih, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel harus mengalami berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya kan? Perjalanannya bukan karpet merah. Ya kan? Perjalanannya bukan bertaburan bunga.
Perjalanannya bukan jalan mulus, tetapi penuh dengan berbagai kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan yang painful, yang sangat menyakitkan. Saudara, saya mau beritahu, perjalanan iman kita sama seperti bangsa Israel. Dengar ya, perjalanan kekristenan yang sehat, dan kalau Anda tahu bahwa Anda itu punya imannya sehat atau tidak, yaitu dalam perjalanan iman ada mujizat Tuhan, tetapi juga ada sisi yang menyakitkan dalam hidup. Ini semacam satu pola ilahi. Ketika saudara mengalami satu kemuliaan yang besar, tapi di sisi lain itu ada kesakitan yang besar. Tujuannya apa? Tuhan tetap menjaga hatimu. Karena Tuhan bilang, jangan sampai nanti giliran kamu udah di tanah Kanaan, kamu sombong. Kamu bilang ini semua karena aku. Kamu membanggakan dirimu. Kamu gak ngakui siapa aku. Nah, ini yang dikhawatirkan Tuhan. Tuhan juga bisa khawatir ya. Ini yang dikhawatirkan. Kalau nanti ya, kamu sudah di sana, kamu udah menikmati semuanya, kamu lupa sama aku. Kamu bangun rumah yang bagus-bagus, kamu mendiami. Lalu kamu bilang semua ini karena aku. Maksudnya karena dirinya, bukan karena Tuhan. Wah, itu Tuhan gak mau. Jadi pembentukan hati ini apa? Diperhatikan Tuhan. Saudara, ketika seseorang sudah mengalami pembentukan hati, berbagai proses yang menyakitkan, kisah hidupnya yang dibagikan pasti membangun iman orang, betul tidak? Lebih menginspirasi, lebih menguatkan orang. Jadi saya mau bilang ya, bersyukur untuk masa-masa painful yang paling menyakitkan yang pernah engkau alami. Entah itu secara kesehatan, engkau ngalamin painful, engkau alami painful secara keuangan. Dari dulu rasanya miskin tuh sakit sekali. Wahid sekali jadi miskin tuh ya. Mau beli apa-apa tuh ya, lihat orang makan gak, orang makan wah enak, saudara tuh tinggal jilatin ludah aja. Sakitnya kayak apa tuh kan. Dibully, dipermalukan orang, dihina orang karena kemiskinan, itu rasa sakitnya kayak apa. Saya mau beritahu, ada dua hal. Pertama, biasanya kalau sedang ngalamin painful seperti itu, dengar. Pertama, tujuan Tuhan. Tuhan mendesainmu untuk nolong orang-orang seperti itu. Yang kedua, supaya pengalamanmu bersama Tuhan itu akan membuat orang percaya Tuhan itu ada, hidup, berkuasa. Tuhan itu sungguh amat baik. Jadi bersyukur men. Bersyukur Bapak Ibu, bersyukur. Bersyukur remaja-remaja, anak muda, bersyukur. Kalau engkau pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup. Bersyukur kalau papa mamamu tuh sampai mau kasih kamu tuh ya biaya sekolahnya gak sanggup. Itu bersyukur. Engkau lebih berbahagia daripada orang tua yang sanggup membiayai anaknya. Karena itu nilainya mahal bagi engkau. Satu hari nanti engkau menghargai, lebih menghargai daripada anak-anak yang tiap kali minta apa? Papa duit, mama duit, sebret, beres, tenang nak. Apa yang kamu mau? Itu beda value-nya dengan anak-anak yang bertumbuh dari orang tua yang susah hidupnya. Halo, kok gak ada amin? Lagi terpesona. Benar. Jadi pengalaman-pengalaman pahit yang menyakitkan yang pernah kita alami selalu didesain Tuhan untuk Anda merasakan pengalaman itu sehingga Anda bisa menolong orang dengan pengalaman yang sama. Haleluya. Amin. Jadi mengucap syukur. Dan yang kedua, ketika saudara punya pengalaman-pengalaman itu, waktu saudara cerita hidupmu sama orang lain lebih yakin. Gitu ya. Jadi bersyukur buat masa-masa penderitaan yang panjang yang kita alami. Praise God. Puji Tuhan buat itu, saudara-saudara.
Sebab di balik itu ada something great. Ada sesuatu yang hebat. Ada sesuatu yang besar, yang luar biasa. Jadi kalau dibully, difitnah, dihina, dihakimi, diputusin hubungan kerja, diperlakukan tidak adil, ya. Tenang. Biasanya di balik itu ada promosi Tuhan. Di balik itu ada sesuatu yang hebat, saudara. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lebih rindu bagaimana tangan Tuhan membentuk kita. Kalau saya cerita Pak Haryanto banyak duit menyekolahkan anak di Presiden University. Kayaknya kita bilang nggak ada getaran di hati kita gitu. Nggak ada satu inspirasi apapun. Biasa aja, lu kan punya duit. Tapi ketika anak Pak Haryanto bisa kuliah di Presiden University, ada iman di dalam diri kita. Kalau lain Yesus tolong, saya juga. Amin. Ini poinnya saudara. Jadi saudaraku, mari kita bersyukur buat masa-masa yang paling menyakitkan. Sebab ketika Anda punya masa-masa yang paling menyakitkan, saya beritahu, itu berarti khotbahmu lebih mantap. Kesaksianmu lebih mantap. Hidupmu lebih menginspirasi orang lain. Tapi kalau semuanya serba mulus, engkau gak punya cerita. Semuanya serba gampang, engkau gak punya cerita. Ternyata saudara, ketika orang dengan berbagai cara apapun mau menghalangi kita kepada tujuan Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Haleluya. Itulah sebabnya izinkan Tuhan bekerja dalam hidup, punya pengalaman pembentukan. Jadi hari-hari ini kalau engkau mengalami perkara-perkara yang sulit, yang menyakitkan, mengucap syukur. Sebab itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan engkau jadi saksi yang hebat. Saksi yang bisa memotivasi orang, mendorong, menguatkan, membangun orang lain. Sebab ada begitu banyak orang di luar sana yang hidupnya sudah hancur-hancuran. Yang putus asa, yang mau bunuh diri. Yang sudah gak punya harapan. Tetapi ketika melihat mereka berjumpa dengan Dian, mereka berjumpa dengan Pak Haryanto, berjumpa dengan Pak Alfred, berjumpa dengan Ewo, berjumpa dengan Bu Ros. Mereka bisa angkat kepala lagi. Mereka bisa lihat ada Tuhan yang hidup, yang peduli dengan mereka. Haleluya! Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati, Tuhan bentuklah hati ini, jadi bejana untuk korbanmu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkanmu. Siapkan roti dan anggur saudara. Jemaat yang ikut juga secara live streaming, siapkan roti dan anggur saudara. Menyenangkanmu, senangkan hati, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Praise the Lord. Thank you Jesus. Kurabadabasya. Hurabasyakar. Mari saudara mengucap syukur. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepada, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa. Yes Lord.
Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus. Dan dengan darah Dan Yesus. dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus. Sampai ia datang lagi. Sampai dia datang. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darahmu yang kau curahkan bagiku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Sempurna karya salibmu buat aku Tuhan. Terima kasih. Aku sudah dibenarkan, aku sudah didamaikan oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Hurabadabadabasya. Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari jemaat Tuhan kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi saksimu. Saya mau jadi saksi Kristus. Thank you Jesus. Penuhilah terus anak-anakmu dengan Roh Kudus-Mu setiap hari itu. Kami selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi saksi Kristus yang efektif. Dimanapun kami berada Tuhan, orang dapat mengenal Kristus lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih pakai jemaat-Mu bersemangat bergairah menjadi saksi Kristus di ruang kerja mereka, ruang bisnis mereka, ruang sosial mereka. Mereka memberitakan Injil melalui hidup mereka sebagai saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Dalam nama Yesus semua saksi Kristus katakan amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan. Haleluya, melalui hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah memproses kami supaya kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Untuk menceritakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap proses yang kami lalui ya Bapa. Oh Tuhan, supaya kami dapat mengatakan kepada setiap orang, Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkau yang menolong kami saat kami lemah Tuhan. Engkau yang menyembuhkan kami pada saat kami sakit Tuhan. Dan Engkau yang membebaskan kami ketika kami dalam keadaan terikat dan tertekan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Bapak Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Bram Tuhan. Yang Engkau sudah pakai untuk memperlengkapi kami Tuhan. Mari terus Tuhan Engkau tetap memberikan arahan Tuhan. Engkau tuntun Tuhan. Supaya setiap rancangan Tuhan buat gereja-Mu ini nyata Tuhan. Engkau berikan hikmat senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Engkau menyertainya dalam setiap pelayanannya Ibu. Engkau memperhatikan Tuhan. Engkau memperlengkapinya. Bahkan istri, anak-anaknya semua dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa. Oh semua yang sungguh amat baik Tuhan suka rancangkan dalam keluarga ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Engkau ada dalam bangsa kami. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas negeri kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin yang sudah Engkau berikan buat bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan. Mereka akan memimpin bangsa ini dengan adil, sehingga Indonesia akan menjadi Indonesia yang sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi seluruh pemimpin kepala daerah, para menteri Tuhan, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua sepakat untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pandemi yang semakin melandai. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja sehingga Indonesia benar-benar terbebas dari pandemi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua buat pertolongan-Mu bagi para tim medis Tuhan. Oh Jesus, bahkan mereka yang terpapar boleh disembuhkan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau mengawal bangsa ini untuk keamanan negeri ini Tuhan. Bahwa NKRI tetap menjadi satu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, di bawah TNI Polri Tuhan. Semuanya baik, semua aman. Kami nyatakan aman Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Papua aman Tuhan. Kami halau di dalam nama Yesus setiap bentuk-bentuk yang ingin merongrong kesatuan Republik Indonesia. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan, Roh-Mu tidak akan meninggalkan Indonesia. Pentakosta ketiga akan terjadi di negeri ini Tuhan. Ya Tuhan, damai sejahtera Allah terjadi bagi Indonesia Tuhan. Setiap gereja-gereja mengalami pertumbuhan. Oh setiap anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman mereka Tuhan, semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semua yang sungguh amat baik Tuhan rancangkan bagi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tiba saatnya akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu yang di rumah, yang ikut secara live streaming bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada. Dan Bapak Ibu yang ada di onsite yang memberikan persembahan secara tunai bisa dimasukkan ke dalam amplop dan kita akan bangkit berdiri. Kita deklarasikan persembahan kita dimulai dari hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu yang memberikan persembahan secara tunai bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan pada waktu pulang. Ya. Kita akan melihat warta dari multimedia. Silakan Kak Anto. COVID-19 has since spread to nearly every country in the world. Setelah terjadi lonjakan pasien positif corona di Indonesia, warga memilih melakukan lockdown lokal. jumlah pasien virus corona bisa mencapai ribuan orang jika tidak segera dicegah.
Shalom jemaat yang terkasih, tanpa terasa akhirnya kita berhasil melewati masa-masa kritis pandemi dan kita sudah beberapa kali melakukan ibadah secara onsite. Nah, kami mengundang Bapak Ibu yang masih melakukan ibadah secara online, yuk kita gabung bersama, kita semangat kembali dalam melakukan ibadah secara onsite. Karena Bapak Ibu atau saudara-saudari tidak perlu khawatir lagi ya, karena gereja kita sudah melakukan protokol yang diberikan pemerintah. Dan gereja kita demi kenyamanan Bapak dan Ibu atau saudara-saudari sudah menyediakan alat filterisasi udara yang berstandar internasional. Dan juga setiap sehabis ibadah, gereja selalu melakukan sterilisasi agar untuk ibadah selanjutnya semuanya steril dan bersih lagi. Yuk, kita semangat lagi, kita bergabung dalam ibadah onsite. Untuk warta sepekan, saya akan menginfokan Bapak Ibu bahwa selalu ada yang namanya doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Untuk saat ini doa fajar dilakukan via Zoom meeting. Nah, untuk mendapatkan linknya Bapak Ibu bisa mengakses via grup PDI BTC Kota Wisata. Dan juga saya akan menginfokan untuk ibadah hari Minggu untuk saat ini hanya dilakukan 2 kali saja, yaitu jam 8 pagi dan jam setengah 11 pagi. Diwajibkan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu. Mungkin dari jemaat ada beberapa yang kurang mengerti atau belum tahu nih ya, apa sih fungsi dari kertas di belakang ini? Ini untuk mempermudah kita memberikan persepuluhan atau persembahan secara non tunai. Nah, jadi di sini ada 2 QR code. Yang pertama untuk khusus dari aplikasi OVO, Dana, dan bisa juga dari bank selain BCA. Nah, yang QR code sebelahnya itu hanya khusus transfer dari Bank BCA. Semua ini dilakukan agar kita bisa mempermudah memberikan persembahan atau persepuluhan secara non tunai. Sekian untuk info warta minggu ini. Oh iya, dan saya juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang masih memberikan persembahan secara tunai dapat memasukkannya di kotak persembahan yang sudah tersedia dalam akses tangga turun. Terima kasih Kak Anto. Ya, mari Bapak Ibu kita ikut dalam doa fajar ya, dan besok hari Minggu kita bedah 2 kali jam 8 dan jam setengah 11. Saya persilakan Pak Bram untuk doa berkat. Ada informasi pembicara yang minggu depan? Pembicara minggu depan keren ya. Pastor Marsha Manopo ya. Ini anaknya Jimmy Manopo ya. Ya, jadi saya harap saudara ngajak banyak teman-teman ya, keluarga semua diundang semua untuk hadir ibadah 1 dan ibadah yang kedua ya. Dan saya mendorong mengingatkan semua jemaat untuk aktif di Carousel. Oke, mari kita bangkit berdiri. Saya juga berdoa buat juga ada jemaat-jemaat yang lagi bertugas di luar kota, ada yang minta izin ya. Sakit, ya ada yang ujian juga hari ini, Shelly juga ada ujian di Rumah Sakit Fatmawati juga ya. Jadi ada beberapa jemaat yang minta izin untuk hadir karena beberapa juga sakit. Oke, saya juga berdoa supaya Tuhan sembuhkan bagi yang sakit. Mari kita angkat tangan kita, haleluya. Kita adalah keturunan Abraham yang diberkati Tuhan. Sorga selalu terbuka buat kita, amin. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu sekarang bahkan sampai Maranatha. Kristus Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Semua tim musik Power Team diberkati hari ini, katakan amin. Semua yang melayani multimedia diberkati, amin. Semuanya, aser-aser, semua pendoa, semua kami yang hadir. Yang di rumah yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam nama Yesus, yang lagi bertugas di luar kota Tuhan menyertai, yang ujian, yang melakukan pekerjaan tertentu di harian ini juga Tuhan menyertai dan buat berhasil. Dalam nama Yesus katakan, amin. Ibadah selesai, kami silakan Bapak Ibu untuk mengambil satu sejenak, ucap syukur buat ibadah kita siang hari ini.
ibadah selesai, kami ucapkan selamat hari Minggu buat jemaat terkasih, baik yang ada di onsite maupun di online. Sampai bertemu minggu depan. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus harus bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus